Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafu salih. Faqala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Anil Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ra'suhu fi hijri Aisyata fana'asa fatadhakkaratil akhirata fabakat fasalat dumu'uha ala khaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaiqadha bidumu'iha farafa'a ra'sahu faqala ma yubkiki faqalat ya Rasulullah zakartul akhirata hal tadhkuruna ahlikum yawmal qiyamah qala walladhi nafsi biyadihi fi thalathati mawatina fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsahu idza wada'atil mawazinu wa wuzinatil a'mal hatta yanzura ibnu adam ayakhiffa mizanuhu am yathqul wa in la suhuf hatta yanzur abi yaminihi ya'khudhu am bi shimalihi wa inda sirat. Anil Hasan, dikatakan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ra'suhu fi hijri Aisyah, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuannya Siti Aisyah. Fana'asa fadzakaratil akhirah, maka ketika itu Sayyidatuna Aisyah mengingat tentang akhirat. Fabakat, maka beliau menangis. Fasalat dumu'uha, kemudian mengalir air matanya ala khaddi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqadha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun bidumu'iha, karena sebab air matanya Sayyidatuna Aisyah. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Faqala, maka beliau bersabda, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Sayyidatuna Aisyah? Faqalat, maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzakartul akhirah, aku mengingat akhirat. Hal tadhkuruna ahlikum yawmal qiyamah, apakah engkau nanti akan mengingat keluargamu pada hari kiamat? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, yaitu demi Allah, fi thalathati mawatin, di 3 tempat. Fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah, maka sesungguhnya seseorang tidak akan mengingat kecuali dirinya. Idza wada'atil mawazin, ketika ditimbang mizan, timbangan, ketika diletakkan timbangan, wa wuzinatil a'mal, dan ditimbanglah amal-amal, hatta yanzura ibnu Adam, sampai sehingga anak ibnu Adam ini melihat, ayakhiffa mizanuhu am yathqul, apakah ringan timbangannya atau berat.
Wa inda suhuf, dan ketika ingin dikasih atau diserahkan catatan amal ibadahnya, hatta yanzura abi yaminihi ya'khudhu am bishimalihi, apakah dia akan mengambil dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Wa inda sirat, dan ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Insyaallah. Nah, ini ada satu riwayat dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Hasan radhiyallahu an, kata beliau, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari itu ada di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah. Ketika itu Rasulullah tertidur, tapi tidurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu, kedua matanya memang terpejam Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya nggak pernah tidur. Ya, kalau Nabi Muhammad matanya doang yang tidur, tapi hatinya nggak pernah tidur. Hatinya selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu dikatakan Sayyidatuna Aisyah mengingat tentang akhirat. Ya, ketika Nabi Muhammad tidur di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah, ketika itu Sayyidatuna Aisyah mengingat tentang akhirat. Para sahabat seperti itu, dikatakan kalau mengingat tentang akhirat fabakat, maka tidak terasa air matanya mengalir. Ya, kalau para sahabat, orang-orang soleh, ketika mengingat akhirat, maka nggak terasa tuh air matanya ngalir. Ya, beda sama kita ya. Kalau kita mau disebutin akhirat beberapa kali, kayaknya biasa aja. Ya, karena mungkin itu dia apa namanya, perbedaan hati kita sama hati-hatinya orang soleh. Kalau hati-hatinya orang soleh itu yang ada di pikiran beliau, yang ada di hati beliau itu adalah akhirat. Ya, kalau yang ada di hati kita adalah dunia. Ya, bedanya. Makanya disebutin akhirat beberapa kali nggak pernah nangis kita. Tapi kalau disebutin susahnya dunia, nangis itu kadang. Ya, karena memang hati kita itu terpautnya dengan dunia. Tapi kalau orang-orang soleh, hatinya terpaut dengan akhirat. Maka dikatakan gak terasa air matanya itu mengalir, katanya, sampai air matanya mengalir di atas pipinya Nabi Muhammad SAW. Karena air mata tersebut, maka Nabi SAW terbangun. Ya. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dan berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku mengingat tentang akhirat. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah engkau nanti akan mengingat keluargamu? Ya, pada hari kiamat. Maka Nabi SAW beliau menjawab, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di genggamannya, ketika nanti di hari kiamat orang tidak akan ingat kepada keluarganya, ya, yang diingat hanyalah dirinya. Kapan? Fi thalathati mawatin, pada 3 tempat. Apa aja? Yang pertama, idza wudi'atil mawazin, ketika diletakkan timbangan. Ketika diletakkan timbangan, itu orang lupa sama yang lainnya. Ya, lupa sama keluarganya, lupa. Yang diingat adalah illa nafsah. Yang diingat cuman dirinya. Sampai kapan? Hatta yanzura ibnu Adam ayakhifa mizanuhu am yathqul, sampai dia ngelihat bahwa timbangannya ini beratnya kebaikannya atau keburukannya. Jadi kita tuh ntar bakalan lupa sama keluarga kita. Ya, jangankan sama teman, sama keluarga aja lupa. Kapan? Ketika timbangan kita diletakkan, kita lihat itu
yang berat ini timbangan kebaikan atau timbangan keburukan. Ketika itu kita bakalan lupa sama yang lainnya. Yang kita ingat adalah diri kita. Ini timbangannya yang berat, yang kebaikannya atau keburukannya. Nah, kalau yang berat adalah kebaikannya, baru deh tuh kita bakalan tenang. Ya. Tapi yang kalau kita lihat adalah keburukannya, itu udah tanda-tanda nasallallahu al-afiyah, tanda-tanda keburukan gitu. Nah, itu yang pertama, ketika diletakkan mizan, diletakkan timbangan. Yang kedua adalah wa inda suhuf, dan ketika kita akan menerima catatan amal kita. Ya, catatan apa aja yang kita lakukan tuh selama ini tuh, selama kita di dunia tuh itu dicatat. Ya, sekarang kita lagi mengukir sejarah di atas buku catatan kita. Kalau kita pengen buku catatan kita nanti semuanya bagus, oh hari ini kita zikir, hari ini kita taklim, hari ini kita sholat, hari ini terus catatan kita tuh, ntar kita bakalan lihat nih hasilnya. Ya, tapi kebalikannya, ketika kita tiap hari kita maksiat, kita nggak sholat, kita ngelakuin dosa, kita berbuat zalim, kita ngambil hak orang, semuanya itu juga bakalan ada catatannya. Nah, maka kalau kita pengen catatan amal kita itu bagus, kita lihat nanti ya sekarang kita lagi ngukir buat nanti kita bakalan baca, kita akan terima catatan amal ibadah kita itu seperti apa. Ya. Nah, mudah-mudahan catatan amal ibadah kita semuanya baik ya. Dan timbangan kita semuanya yang berat itu adalah kebaikan. Kadang memang tapi kita lupa ya. Oh hari ini ntar kita bakalan begini, kita dilupain lagi sama dunia. Ya. Makanya itu iblis ketika ditanya, dikatakan tuh ada satu riwayat pas ditanya, Allah itu mengutus seorang nabi. Ya, innallaha ba'atha nabiyyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan umatnya. Yang ditanya sama iblis tuh, mau nabinya siapa pun katanya. Yang ditanya sama iblis, ayuhibbu dunya katanya. Kalau dia cinta sama dunia katanya. Ya. Jadi yang membuat kita lalai tentang akhirat adalah dunia. Kalau dia masih cinta sama dunia, udah mau nabinya siapa, mau yang nasihatin siapa, tenang aja. Kita kecoh aja dia dengan dunia, sehingga nanti dia lupa sama akhirat. Ya, orang sekarang kan jarang yang mikirin akhirat. Ya, yang dia pikirin adalah dunianya, gimana dunianya enak, gimana kehidupannya enak. Kalau udah begitu, kata iblis, udah gampang. Mau nabinya siapa, mau yang nasihatin siapa, kita kecoh aja dia dengan dunia. Dia bakalan lupa sama akhirat. Ya, nah, kita begitu kan, dinasihatin sama siapapun, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, tapi hati kita tetap aja lalai. Ya, kita baca Al-Quran, ini padahal firmannya Allah, ini adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW, tapi biasa aja, asal lewat begitu aja. Ya. Kenapa ya? Karena itu hati kita belum begitu terpaut dengan akhirat. Ya, hati kita masih terpaut dengan dunia. Yang kita pikirin yang ada dulu nih sekarang nih, dunia kita gimana nih. Nah, beda sekali lagi, beda sama orang-orang yang soleh, sama para sahabatnya Nabi, apalagi sama Nabi Muhammad SAW, yang ada di dalam hati-hati mereka itu adalah akhirat. Makanya ketika disebutin akhirat, langsung ya hati-hati mereka tuh, kalau disebut apalagi disebutin tentang azab neraka, tentang langsung deh ya, insyaallah. Nah, ini yang kedua, ketika kita akan dikasih buku catatan amal ibadah kita selama di dunia, lupa nanti kita bakalan lupa, ya, lupa sama keluarga, lupa sama yang lainnya. Yang kita ingat gimana nih catatan amal kita nih kita terimanya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri.
Kalau kita terima amal ibadah, catatan amal ibadah kita dengan tangan kanan, maka insya Allah kita termasuk orang yang bahagia. Oh ya, diterima dengan tangan kanan. Tapi ini gerak sendiri nih tangannya. Ya, bukan kita yang gerakin. Misalkan kita mau dikasih, mau pakai tangan kanan, tapi amal yang buruknya yang banyak. Udah yang bakalan ngambil adalah kiri. Nggak bisa disetir nih. Ya, kalau sekarang kan kita bisa mau ngambil apa, kita yang setir. Ya, kita yang punya kepengen. Tapi nanti enggak. Nanti di akhirat kepengenan kita mengambil misalkan pakai tangan yang kanan, cuman karena amalnya yang kebanyakan keburukan, yang ngambil adalah tangan yang kiri. Ya. Tapi kalau amal catatan ibadah kita itu yang baik, maka yang akan bergerak, akan ngambil catatan amal itu adalah tangan kanan. Ketika kita ngambil dengan catatan catatan amal ibadah kita dengan tangan kanan, maka baru ketika itu bakalan kita tenang. Ya, karena ini tanda-tanda kebahagiaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa inna sirat, ketika ada di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, ketika kita mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, lupa sama yang lainnya. Kenapa? Karena jembatan Shiratal Mustaqim, kalau kita selamat, kita bakalan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau nggak selamat, di bawahnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu kita nggak bakalan ingat sama siapa-siapa. Yang kita ingat adalah diri sendiri. Ya, selamat gak nih? Bisa gak nih lewatnya? Ya. Nah, tapi ada satu manusia, ya, ada satu orang yang ingat kita selalu. Nah, ini dia. Ketika kita lupa sama yang lainnya, atau ketika yang lainnya lupa sama kita, tapi ada satu orang yang selalu ingat kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak pernah lupa tuh. Ya. Makanya manusia yang nggak bakalan pernah ninggalin kita, manusia yang nggak bakalan pernah lupa sama kita, manusia yang nggak bakalan pernah sedikit pun itu menyia-nyiakan kita, nggak ada lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keluarga ntar kita lupa, harta apa lagi kita lupa. Ya, makanya kan ketika kita mau dibawa tuh, ya, ayat baul janazah talata, ikut buat nganterin jenazah itu ke kuburannya ada 3, ahluhu wa maluhu, ya, wa amaluhu. Ikut nganterin jenazah ke kuburan itu ada 3. Yang pertama keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ya, fayarji'u ithnan, tapi yang 2 pulang lagi. Keluarga kita pulang, harta kita dibawa pulang juga sama orang. Ya, sama keluarga. Walaupun yang nganterin tadi itu banyak, ya, walaupun yang nganterin kita mobilnya semewah apapun, tetap dia bakalan pulang, nggak bakalan ikut sama kita. Ya, wa yabqa amalu, tapi yang ikut sama jenazah itu adalah amalnya. Yang ikut tadi 3, yang 2 pulang, yang setia ikut nungguin nemenin dia adalah amal. Ya, amal kita nih sekarang, amal kita itu adalah dikatakan teman yang setia, yang selalu akan bersama kita dimanapun kita berada. Dan orang yang paling setia sama kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, ketika kita ditimbang amal ibadah kita itu, Nabi Muhammad ada di situ. Ya, makanya dikatakan sahabat nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, di mana saya bakalan bisa ketemu dengan engkau, mendapati engkau pada hari kiamat? Rasulullah berkatakan, fi thalathati mawatin, di 3 tempat. Indal mizan, ya, ketika ada di timbangan, wa indas sirat, dan ketika ada di jembatan Shiratal Mustaqim, wa indal haud, kata Nabi Muhammad, ketika ada di telaganya. Ya, nanti itu kita bisa ngedapetin Nabi Muhammad ketika amal kita ditimbang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma tsaqil
ya Allah beratkanlah timbangan umatku. Insya Allah ya. Yang di saat kita lupa itu Nabi Muhammad ingat sama kita. Pas lagi diletakkan timbangan, Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah beratkanlah timbangan umatku ya Allah. Nah, yang kedua, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ketika kita lupa sama yang lainnya ya, maka ketika itu Nabi Muhammad ada nemenin kita gimana mau menyaksikan umatnya tuh lewat jembatan Shiratal Mustaqim biar selamat, sambil Nabi Muhammad mengatakan Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku ya. Lagi mau lewatin jembatan Shiratal Mustaqim kita lupa, kita ditungguin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngedoain, ya Allah selamatin umatku ya Allah, lewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, yang ketiga indal haud ya, ketika ada di telaganya Nabi Muhammad. Insya Allah kita bayangin deh kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang ditunggu sama Nabi Muhammad SAW. Ditunggunya kapan? Ditunggunya indal haud, ditunggunya ketika ada di telaganya Nabi Muhammad. Nah, ini dia paling nikmat tuh ya. Apa itu telaganya Nabi Muhammad? Telaganya Nabi Muhammad adalah man yashrab minhu syarbatan la yadma' ba'dahu abada. Siapa orang yang minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan haus selama-lamanya ya. Telaganya Nabi Muhammad apa namanya, jernih, bening ya, bahkan dikatakan apa namanya, manisnya itu seperti lebih dari madu katanya. Kalau kita minum dari telaganya Nabi Muhammad, kita nggak bakalan aus selama-lamanya, walaupun cuma satu teguk. Dan nanti ada yang diberi minum oleh Nabi Muhammad SAW langsung dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi Muhammad itu di 3 tempat itu tuh ya, ketika kita orang pada lupa tapi Nabi Muhammad masih ingat sama kita. Tapi termasuk ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoain sama Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita diaku sama Nabi Muhammad, selamat ya. Ketika timbangan kita diletakin, timbangan kita mau ditimbang nih, amal baik sama amal buruk, Nabi Muhammad kenal sama kita ya, kita dikenal sama Nabi Muhammad ya. Selamat ini ya Allah, ini umat saya ya Allah, beratin timbangannya ya Allah ya. Makanya kan ada ceritanya tuh, ketika ada satu orang yang apa namanya, buruk amal timbangannya, amal timbangan keburukannya itu lebih berat daripada amal kebaikannya ya. Malaikat udah mau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya, bawa ini hamba karena banyak keburukannya mau dimasukin ke dalam neraka. Maka ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku ya Allah, jangan engkau bawa dulu ke dalam neraka. Ketika itu dikatakan Nabi Muhammad meletakkan sesuatu di atas timbangannya ya, dan seketika itu juga timbangan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya. Terus hamba ini nggak kenal sama Nabi Muhammad. Engkau siapa katanya yang membuat timbanganku berat? Aku adalah nabimu, kata Nabi Muhammad. Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Terus apa yang kau letakkan di timbanganku itu? Yang aku letakkan adalah salawatmu ya, salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi sebab Nabi Muhammad kenal sama kita dan bisa menjadi pemberat amal timbangan kita ya. Makanya jangan lupa ya, kita jangan bosan-bosan buat salawat sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan man shalla, siapa orang yang salawat sama Nabi Muhammad SAW kulla yawmin alaf marah ya, siapa orang yang bersalawat sama Nabi Muhammad SAW satu hari 1000 kali ya, baca salawat setiap hari 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, dia nggak bakalan meninggal kecuali dia melihat tempatnya yang ada di surga. Nah, paling sedikit kita salawat sama Nabi Muhammad sehari 1000
Jangan sholawat yang panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang kita apa? Belum 1000, 100 aja atau 50 aja udah males sudah. Nah, ambil yang pendek aja. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Itu enggak lama tuh, sebentar. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pendek-pendek kita ambil, kita jadiin rutinan, ya, kita jadiin amalan setiap hari. Minimal paling sedikit kita baca sholawat sama Nabi Muhammad 1000 kali. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, siapa orang yang baca sholawat 1000 kali, seharinya 1000 kali, maka dia nggak bakalan meninggal kecuali dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Ya kan, ketika wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa ini udah ada di tenggorokan, maka kita bakalan melihat di mana nih tempat kita nih. Ya, tempat kita di surga atau di neraka itu udah kelihatan tuh. Makanya kan kalau ada orang meninggal kadang ada yang senyum dia. Kenapa? Karena ya ramak adahu. Karena dia melihat tempatnya. Kalau yang dia lihat adalah tempatnya di surga, dia bakalan tersenyum. Dan lupa tuh sama sakitnya sakaratul maut. Kan sakaratul maut sakit kan ya. Dicabut nyawa tuh sakit. Nasallallahu alaihi. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW pas lagi dicabut nyawanya, Nabi Muhammad mengatakan, sakit, ya. Wa inna lil maut la sakarat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Wahai Israel, ketika kau cabut nyawaku ini, dikatakan oleh malaikat Jibril ketika itu, Nabi Muhammad mengatakan, irfaq bi ya malakal maut, wahai malaikat maut, malaikat Israel, apa namanya, ringankanlah, apa namanya, lembutlah kepadaku. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini udah paling lembutnya saya mencabut nyawa seseorang, ya ini dia. Kalau yang lainnya enggak ya Rasulullah. Tapi kata Nabi Muhammad, udah selembut begini, saya masih merasakan sakit, wahai malaikat maut, katanya. Ya kata Nabi Muhammad, itu paling lembutnya tuh malaikat maut mau menyambut nyawanya Nabi Muhammad. Tapi udah selembut itu, Nabi Muhammad masih pas lagi dicabut ngerasain, kok sakit ya. Tapi ketika itu bahkan Nabi Muhammad dikatakan bukan pengen apa malaikat maut ngeringanin lagi buat beliau, enggak. Yang diingat ketika beliau sakit adalah umatnya. Ya. Insya Allah, lagi sakit begitu, lagi susah begitu, yang diingat bukan beliau sendiri. Kalau kita kan kalau lagi susah yang diingat ya kita. Tapi Nabi Muhammad pas lagi dapat kesusahan, yang diingat adalah umatnya. Makanya dikatakan azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad, Masya Allah, berat, terasa berat oleh Nabi Muhammad SAW penderitaan kita umatnya. Jadi kalau Nabi Muhammad ngerasain kesusahan, ngerasain penderitaan, itu yang diingat bukan beliau, yang diingat adalah umat aneh gimana nih. Iya, Insya Allah. Nah, makanya ketika itu beliau mengatakan, kalau begitu, takil alayya wa khaffif ala ummati. Ya kalau begitu ya Allah, sakit sakaratul maut ini begitu luar biasa, padahal udah selembut ini, ya. Kalau begitu timpahkan semua ya Allah, timpahin semua sakit sakaratul maut kepadaku ya Allah, dan Nabi Muhammad, dan ringankanlah kepada umat ya Allah. Ya, makanya nggak ada manusia yang luar biasa seperti Nabi Muhammad tuh, nggak ada. Udah Nabi Muhammad paling top, udah. Nabi Muhammad paling luar biasa, ya. Rela beliau sakit, yang penting kita nggak sakit. Rela beliau menderita, yang penting kita nggak menderita. Rela beliau susah, yang penting kita enggak susah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita salawat sama Nabi Muhammad. Salawat sama Nabi Muhammad kita enggak lupa, karena dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Ya, kalau kita senang sama sesuatu, suka sama sesuatu, pasti kita bakalan banyak menyebutnya. Kita ngaku nih, oh ane cinta sama Nabi Muhammad SAW, banyak gak kita sebut nama Nabi Muhammad? Kalau kita benar kita cinta sama Nabi Muhammad,
pasti kita bakalan banyak menyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau kita banyak menyebut namanya Nabi Muhammad, minimal sehari 1000 aja. Nah, ketika nanti akan ditampakkan amal ibadah kita, ya, akan ditampakkan tempat kita, maka dikatakan lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang yang setiap harinya melazimi dia sholawat sama Nabi Muhammad paling sedikit 1000 kali, maka insya Allah mudah-mudahan berkah sholawat ini dia nggak bakalan meninggal kecuali dia bakalan menyaksikan, oh tempat ini udah di surga nih seperti ini. Ya, ketika ditabut nyawanya oleh malaikat maut nggak terasa tuh. Sakitnya nggak terasa. Kenapa? Karena udah dilihat tempatnya. Tempatnya di sini. Bahkan dia mengatakan udah dicepetin deh. Ya, cepetin malaikat maut, cepet cabut, aneh pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa ngamalin nih. Nah, ambil aja salawat yang pendek. Ya, salawat yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, enggak apa-apa. Ya, yang penting kita banyak salawat, paling sedikit sehari 1000. Ya, paling sedikit sehari 1000. Kalau kita amalin enggak sampai 10 menit, enggak nyampe 15 menit kali. Ya, 1000 kita baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika orang lupa sama Nabi Muhammad sama yang lainnya, maka Nabi Muhammad lah yang bakalan ingat kepada kita. Nah, tadi itu ketika diletakin, ternyata yang memberatkan timbangan seorang hamba tadi adalah sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dikatakan, ya Allah, ini timbangan amalnya udah berat, amal kebaikannya udah berat ya Allah. Nggak jadi dimasukin ke dalam surga, tapi dimasukkan ke dalam nggak jadi dimasukin ke neraka, tapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Nah, ketika di jembatan Shiratal Mustaqim begitu juga. Nabi Muhammad bakalan ingat sama kita. Di saat orang-orang pada lupa dan kita melupakan yang lainnya, tapi Nabi Muhammad ingat sama kita. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, selamatkan umat saya ya Allah, selamatkan umat saya. Nah, ini 3 tempat ya, 3 tempat ketika kita lupa, orang-orang lupa dengan Nabi Muhammad SAW, orang bakalan lupa sama keluarganya, sama siapapun ya, kecuali dia cuma ingat sama dirinya sendiri. Yang pertama ketika diletakkan timbangan, yang kedua ketika dia akan menerima amal catatan amal ibadahnya, yang ketiga ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Nah, satu riwayat lagi, wa an Anas ibn Malik qal yu'ta bi ibni Adam yaumal qiyamah hatta yuqafu baina katifail mizan wa yuqalu bihi malak fa in thaqula mizanuhu nadal malak bi sautin yusma'ul khalaiq sa'ida fulan ibnu fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan nanti pada hari kiamat seorang manusia, seorang anak Adam akan didirikan ya, akan dihadapkan dengan 2 timbangan ya. Dan ketika itu akan ada malaikat yang mendampingi dia ya, yang melihat itu. Maka apabila taqulat mizanuhu, ketika amal kebaikannya itu berat, maka malaikat ini mengatakan sa'ida fulan ibnu fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Fulan bin fulan ini ya, dia bakalan senang dan dia bakalan bahagia yang enggak bakalan celaka selama-lamanya. Dia bakalan selama-lamanya senang. Ya, tapi kebalikannya, wa in khaffa mizanuhu nada bi sautin yusma'ul khalaiq syaqiya fulan ibnu fulan syaqawatan la yas'ad ba'daha abada. Nasallallahu alaihi. Kalau timbangannya amal keburukannya yang banyak ya, amal kebaikannya ringan, maka malaikat ini juga mengatakan si fulan bin fulan ini dia bakalan celaka selama-lamanya dan gak bakalan bahagia selama-lamanya. Jadi penentuan tuh ya, ketika kita ditimbang ini adalah penentuan kita nih, kita bakal jadi orang yang bahagia selama-lamanya atau kita jadi orang yang celaka selama-lamanya ya. Makanya mudah-mudahan sekali lagi
timbangan amal ibadah kita itu yang banyak adalah kebaikannya. Gimana caranya dari sekarang? Ya, selama kita masih ada umur, ya selama kita masih hidup di dunia, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk mazra'ah, bercocok tanam buat akhirat. Ya, kita tanam kebaikan, kita berbuat kebaikan, kita bakalan nanti ngelihat itu. Ya, mumpung kita masih ada, ya masih ada kesempatan, diberikan kesempatan umur masih hidup di dunia ini, ya ini dia tempatnya kita. Ya, kita tanam kebaikan, kita amal ibadah kita. Udah deh, pokoknya banyakin biar nanti amal timbangan kita itu yang berat adalah kebaikannya. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa menambah kita untuk lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengutamakan akhirat, ya kita lebih ingat tentang akhirat dan kita berbekal untuk akhirat. Ya. Dan jangan lupa tadi kalau kita mau ngamalin setiap hari, ya kita baca sholawat sebanyak 1000 kali. Kalau kita punya tasbih yang apa? Yang 110 kali putaran selesai udah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Enggak lama. Ya, paling 15 menit, 20 menit. Nah, kalau kita cari dia tuh waktu, atau enggak harus kita apa namanya duduk pas lagi kita jalan-jalan lagi kan bisa tuh salawat, nggak terasa pakai tasbih yang ada hitungannya juga tuh, ya sambil kan masih bisa tuh, sambil kita ngobrol, sambil kita ngopi kan bisa, ya. Nah, minimal kita baca salawat 1000 kali. Dengan harapan nanti kita diberikan kabar gembira ketika kita meninggal, kita melihat tempat kita yang ada di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Oh, Herman, ayo. Ayo, ada yang mau ditanyain? Ayo. Apa? Neraka udah aktif dulu. Oh, ada sih. Bang Putra nggak jauh sih, Bang Putra kadang-kadang. Jawabannya, pertanyaannya kelas tinggi nih beliau nih. Neraka udah aktif belum? Gimana ceritanya nih, neraka udah aktif belum? Iya. Nah, kalau kita bilang neraka udah aktif belum, maksudnya udah ada kegiatan belum gitu ya? Wallahu alam ya, wallahu alam. Cuman memang ketika kita meninggal itu ada yang namanya raudhah atau hufrah. Ya, ketika kita meninggal tuh kita ada di dalam kubur. Nah, kuburan kita ini itu menjadi raudhah, menjadi taman surga, atau jadi lubangnya api neraka. Makanya kan kita doa, Allahumma ja'al, kalau kita doain orang yang meninggal tuh, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburannya sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Ya. Kalau dikatakan berarti sekarang neraka itu udah aktif belum? Udah ada yang disiksa belum? Belum. Ya. Cuman ada yang namanya siksa kubur. Ya. Nah, ada disiksa kubur. Kalau neraka udah ada, surga udah ada, belum? Ya, udah ada, udah sekarang. Ya. Cuman ini semua akan terjadi setelah hari kiamat. Makanya kan dikatakan yaumul kiamah, nanti pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat. Nah, itu dia hari yang kita bakalan dibangkitkan, dan ini bumi hancur. Ya, selama kita ada di dunia, ya belum ada itu, belum terjadi. Ya, ntar orang masukin ke surga, masukin ke neraka.
Tapi kan katanya ada orang yang meninggal la ilaha illallah dia masuk surga. Iya, masuk surga dia menikmati, ada di taman-taman surga. Bahkan ada yang mengatakan ada di satu riwayat tuh, dia ruhnya itu dibawa oleh burung, ya, melintasi tempat yang ada di surga. Cuman udah masuk apa belum, wallahu alam. Ya. Tapi di dalam doa, ketika kita berdoa buat jenazah, buat orang yang meninggal, ada doa seperti itu. Jadikan kuburannya seperti taman dari taman-taman surga. Artinya berarti dia menikmati kenikmatan surga walaupun dia belum masuk ke dalam surga, walaupun masih ada di alam barzah namanya. Ya, kan kita ada di alam rahim, pertama di alam ruh, ya, alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia, baru nanti alam barzah, habis itu baru alam akhirat. Nah, ini baru masuk yang meninggal, baru fase alam barzahnya. Ya, nah, di alam barzah itu dia bisa menikmati nikmat surga, nikmat kubur, ada azab kubur. Gitu. Ya. Nah, jadi penentuannya itu di kuburan gitu. Kalau amalnya baik, maka dia akan menikmati taman dari taman-tamannya surganya Allah. Kalau amalnya buruk, masallallahu al-afiyah, dikatakan itu termasuk dari lubang-lubangnya neraka. Gitu. Ya. Nah, jadi udah ada kegiatan apa belum? Udah ada, wallahu alam gitu. Ya, saya nggak tahu. Tapi sekali lagi kita riwayatkan atau kita ceritakan tentang seperti itu, ya, biar kita itu mawas diri. Yang penting kan itu, ya, biar kita mawas diri. Oh, jangan sampai ini kita masuk neraka, ya, jangan sampai kita dapat adab dari Allah Subhanahu wa taala, karena adabnya Allah itu bakal sangat pedih, ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, lagi. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an, huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa
من الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تخصيص صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما بات النسائم دعواهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tergantung ya, tergantung orangnya. Ada bahkan sekarang nggak ada tanda-tandanya dia udah meninggal duluan. Ya, kalau di akhir hari di akhir-akhir zaman ini, kalau mendekati hari kiamat dikatakan termasuk tandanya mendekati akhir zaman, mendekati hari kiamat itu dikatakan kathratu mauti fuja'ah. Banyak orang yang meninggal dadakan. Ya, jadi nggak ada tanda apa-apa, meninggal aja nggak tahunya dia. Ya. Apa namanya, meninggal itu nggak ada yang tahu ya, meninggal itu nggak ada yang tahu, cuman memang kadang ada tanda-tandanya ya, kadang ada tanda-tandanya dan itu kadang ada yang ngerasakan, ada yang enggak. Nah, kalau yang merasakan dia bakalan tahu bakalan meninggal, ya dia bakalan siap-siap gitu. Nah, karena nggak ada yang tahu, makanya kita siap-siapnya bukan pas lagi dikasih tahu, siap-siapnya dari jauh-jauh hari, dari sekarang kita siap-siap, karena kita nggak tahu. Wal mautu atin an qarib wa kulluna minhu nasib, dikatakan meninggal itu datangnya sebentar lagi dan kita bakalan ngerasain meninggal itu. Jangan, wah ini belum ada tanda-tandanya, ini nih masih lama, berarti belum tentu juga. Iya. Kam min salimin, dikatakan tuh berapa banyak orang yang tadinya sehat-sehat aja nggak taunya meninggal. Nah, jadi nggak semuanya ya. Kadang ada yang dikasih tanda-tandanya, kadang ada yang enggak. Cuman yang apa namanya, buat kita ini ya dipersiapkan adalah gimana ya tuh, buat kita menghadapi hari itu. Ya, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting itu adalah gitu. Pas lagi ada, oh ada tanda-tanda meninggal nih, berarti yang khusyuk, dimalas sama yang lain-lain. Nah, enggak. Ya. Nah, yang penting kita siap-siap buat itu. Gitu. Ya. Oke. Nah, yang lain ada? Ayo. Waalaikumsalam. Saya pernah sholat Jumat, khotib membawakan dengan bahasa Arab, sedangkan saya nggak mengerti sama sekali bahasa Arab. Apa itu mengurangi apa? Mengurangi pahala saya. Pahala. Sedangkan khotib itu selama itu kan
rukun dari sholat Jumat. Ceramahnya ya? Iya. Ya. Saya nggak mengerti ada Iya. termasuk Nah. waktu Jadi kadang kita ada pas lagi Jumatan, ya, kok nih bahasa Arab semua nih, nggak ada bahasa Indonesianya nih, atau bahasa yang lain dah, ya, kita nggak paham, nih ngomong apa nih, apa yang dikatakan, ya, karena memang apa namanya, syaratnya khutbah itu, ya, syaratnya khutbah bukan ceramahnya, ya. Syaratnya khutbah itu apa? Alhamdulillah, ada 5 atau rukunnya ya. Alhamdulillah, kemudian sholawat, wasiat takwa, apa lagi? Doa, ya, buat mukminin, mukminat. Itu lagi apa? Ada 5 tuh rukunnya tuh. Ya. Oh, baca tilawatul Quran ya. Baca ayat Al-Quran. Ini 5 aja rukunnya. Misalkan ada khotib di sini. Aneh misalkan khotib. Alhamdulillah. Terus aneh baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ittaqullah. Gak lama aneh duduk. Aneh diri lagi. Alhamdulillah. Salawat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ittaqullah. Allahumma ghafir. Langsung doa. Ayat baca 1 ayat. Wal asr innal insana lafi khusr. Baca 1 ayat. Habis itu baru doa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Habis itu sholat. Ini mana ceramahnya nih? Gak ada ceramahnya nih. Iya. Terus sah gak khutbahnya? Sah. Karena memang ceramah itu bukan rukun, bukan. Cuman ya, ulama-ulama kita itu ngambil kesempatan. Nih kan kalau taklim begini coba lihat berapa orang. Kalau lagi Jumat semuanya pada datang. Nah, sayang kalau nggak disisipin sama nasihat. Iya, kalau taklim coba aja paling hadir berapa orang, iya kan? Karena setannya banyak kalau taklim. Iya, yang ngapain taklim, nggak usah. Tapi kalau pas lagi Jumat wajib, mau siapapun, mau kerja sesibuk apapun, ya pasti dia, insya Allah dia nyemetin waktu buat sholat Jumat. Nah, ketika itu diselipin, ya sisipin nasihat. Itu sebenarnya bukan inti, karena intinya tadi adalah rukun-rukunnya. Berarti ketika kita dapetin kita lagi sholat Jumat, kok bahasa Arab mulu semuanya nih, udah memang itu dia rukunnya. Iya, tapi memang kita nggak dapat ilmu mungkin, ya, karena kita nggak ngerti bahasa. Tapi buat Jumatnya sah, iya, sholat Jumat kita sah. Ngurangin pahala nggak? Enggak. Iya, pahala kita tetap dapat gitu. Cuman kalau ditambahin dengan ilmu, ya kita dapat ilmu lagi. Gitu ya. Jadi ketika kita ngedapetin sholat Jumat dalam pakai bahasa Arab doang, ya memang itu rukunnya. Jadi beliau tuh cuman ngambil rukun-rukunnya aja. Ya, yang penting sholat Jumatnya sah. Nah, kita sah sholat dalam keadaan seperti itu. Cuman tadi karena ulama-ulama kita nih, wah sayang nih, udah ngumpul banyak ya, mudah-mudahan dengan sebab itu kan ntar yang tadinya nggak taklim jadi taklim, ya, yang sebab itu yang tadinya mungkin sholatnya nggak rajin dia jadi rajin sholat, gitu. Ya, jadi intinya sah ketika kita mendapatkan kita sholat Jumat, cuman khutibnya pakai bahasa Arab doang. Yang penting rukun-rukunnya tadi dibaca semuanya tuh. Ya. Nah, jadi sah. Ada lagi? Ya. Di dunia ini ada 1,5 jam. Yang ada ayat itu ya? Apa tuh? Kalau di dunia itu ka'alfisanatin mimma ta'udun gitu ya. Seperti 1000 tahun dibandingkan yang kau hitung. Jadi itu satu harinya di dunia, satu harinya di akhirat itu sama aja 1000 tahun di dunia.
Ya, berarti 1000 tahun kita ada di dunia, itu di akhirat cuman baru satu hari. Nah, ini mungkin dihitung nih sama beliau nih, mungkin dihitung. Ya, oh kalau aneh 1000 tahun, umur aneh 60 tahun, iya, dibagi dah tuh. 1000 tahun bagi 60 berapa nih? Ah, hitung-hitungannya satu jam setengah nih. Aneh di 1000 tahun di dunia, selama di dunia ini 60 tahun, berarti hitungannya cuma 1,5 jam di akhirat. Singkat banget. Nah, itu dia. Memang di dunia itu adalah singkat, nggak terasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Nabi Muhammad itu bangun dari tidurnya, kan ada bekasnya tuh ya. Nabi Muhammad tidurnya nggak kayak kita, kan kita enak tidurnya di kasur ya, empuk. Nabi Muhammad tidurnya di atas pelepah kurma. Kadang kalau bangun tuh bertanda belakangnya. Kalau kita mungkin tidur di karpet tuh, kalau kita tidur di karpet kan ntar ada tandanya. Ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah, ya Rasulullah, kok engkau tidur di atas ini, di atas pelepah kurma yang kasar? Mau nggak kita jadiin tempat tidurmu itu kasur yang empuk seperti raja-raja kaisar? Mereka tidurnya enak, kasur yang empuk. Kata Nabi Muhammad, ya, mali wa ma dunya wa mali dunya, katanya. Ada apa saya dengan dunia ini? Biasa. Kata Rasulullah, saya di dunia ini seperti orang yang berteduh di bawah pohon, katanya. Ketika habis berteduh, habis itu jalan lagi. Ini kan kita lagi panas. Kalau kita berteduh di bawah pohon atau di naungan, kira-kira kita lama gak tuh? Sebentar kan? Oh, kita mau pulang nih, kita dari kerjaan, kita mau pulang ke rumah. Panas banget kayaknya. Anda duduk lah, ya. Anda dulu sebentar. Habis teduh kita bakalan, itu dia katanya. Seperti itu kita di dunia. Cuman sekedar neduh, habis itu nerusin jalan lagi. Tapi kayaknya kita hidupnya di dunia lama banget. Ya, itu dia. Kenapa kita ngerasain udah Anda kumpulin Anda yang banyak dunia? Karena hati kita masih terpaut dengan dunia. Gimana nih hidup Anda ntar nih? Ntar Anda makan apa ya? Hidup yang enak gimana ya? Ntar Anda tidur di mana ya? Rumah Anda gimana ya? Karena hati kita masih terpaut dengan dunia. Kalau Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, itu hatinya nggak ada terpaut sama dunia. Yang beliau pikirin adalah akhirat. Bahkan dunianya dijadiin ladang buat akhirat. Ya, tadi kata Nabi Muhammad tidur di situ, udah biarin. Memang aneh begini di dunia, tempatnya memang begini. Nanti di surga baru kita bakalan dapetin kenikmatan banyak. Kalau hati kita udah begitu, udah tuh. Dunia kayaknya biasa aja. Ya, kita mau punya duit nggak punya duit, mau harta kita banyak, biasa aja. Karena memang itu yang ditentuin sama Allah. Yang kita nggak biasa, gimana nanti tempat kita di akhirat? Ya, kalau kita nggak ibadah, kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak baca Quran, kalau kita nggak sholawat, kan bekalnya kan dikit. Ya, kita nggak sholat, kita nggak ibadah, kita nggak sholawat, kita nggak zikir. Ya Allah, itu berarti kita nyiapin bekal buat akhiratnya, berarti kita sedikit. Dan nanti catatannya, kebaikannya dikit, kita bengong aja, kita nggak ada hal-hal yang kita lakuin buat akhirat, ntar catatannya kosong kan. Nah, itu jadi kalau dihitung kayak tadi, bisa jadi kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam dibandingkan di akhirat. Artinya dari situ kita singkat banget, kita ada di dunia ini singkat banget. Maka itu jangan dijadiin dunia ini tempat kita lalai, ya, tempat kita lalai dari akhirat. Kita harus selalu ingat akhirat, ya Allah. Nanti aneh kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia biasa aja. Ya, jangan sampai dunia ini ngelalaiin kita, jangan sampai kerjaan kita, jangan sampai harta kita, jangan sampai anak kita, jangan sampai istri kita, ya, jangan sampai kekayaan kita itu ngelalain kita dari akhirat. Itu intinya. Ya, jadiin semua yang ada di dunia ini buat kita bekal nanti di akhirat. Kerjaan kita buat ibadah,
keluarga kita buat ibadah, anak kita jadiin buat ibadah, istri kita jadiin buat ibadah, harta kita buat ibadah. Nanti enak tuh. Catatan amal kita semuanya ibadah nih. Timbangan kita semuanya kebaikan. Itu dia. Iya, tujuan kita itu. Nah, jadi kita artinya singkat banget kita hidup di dunia, kita gunain waktu di dunia ini sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat. Nah, ada lagi? Ayo, terakhir kali ini. Kalau amal baik, amal itu istilahnya umpama nih, baik sebelumnya gitu, kita masuk neraka itu kita bisa ada pertolongan ke surga nggak? Nah, kalau pas lagi kita ditimbang amal kita yang buruk, banyakkan amal yang buruk. Ya. Kalau udah amal timbangannya banyak yang buruk, udah pasti masuk neraka. Ya. Walaupun nanti ada amal kebaikannya, tapi yang banyak amal buruknya. Itu istilahnya masuk neraka dulu, nanti bisa masuk ke surga lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi jangan berangan-angan buat masuk neraka dah. Ya. Yang kita harapin, makanya pas lagi kita doa, ya Allah masukin aneh ke dalam surga dengan tanpa hisab, atau dengan hisab juga tapi hisab-hisabnya yang gampang. Jangan sampai kita nyicipin neraka. Kalau ditanya nanti bisa nggak kita masuk surga lagi, ya mudah-mudahan kita dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, nanti ada yang namanya syafaat. Nah, ya, makanya itu dia ya, kita jangan lepas-lepas deh sama Nabi Muhammad. Ya, kita terus caper. Kalau sekarang nih kita caper sama Nabi Muhammad. Ya, cari perhatian, cari muka sama Nabi Muhammad. Gimana caranya ya? Gimana caranya kita banyak sholawat? Karena tadi amal ibadah kita nggak jamin. Tapi kalau kita caper sama Nabi Muhammad, kita dikenal sama Nabi Muhammad, nasallallahu alaihi, misalkan ada yang terjerumus ke dalam neraka, tahu Nabi Muhammad bakalan berjuang. Ya, Nabi Muhammad nggak bakalan lupa tadi sama umat. Oh, ada umat gua yang ada di neraka. Waktu itu pernah kita ceritain kan tuh ya. Ada umat yang di neraka, Nabi Muhammad masuk ke neraka tuh. Ya, pengen nyelamatin umatnya. Cuman syaratnya satu, kita diaku oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya apa enggak? Jadi ya syarat. Ya. Nah, kalau bisa nggak dari neraka ke surga? Bisa. Ada syafaat Nabi Muhammad. Ada syafaat Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan umatnya yang ada di neraka untuk masuk ke dalam surga. Nah, cuman pertanyaannya, kita termasuk itu apa enggak? Ya, tapi mudah-mudahan kita termasuk. Makanya dalam orang mukmin tuh ada dua yang harus ada khauf, ada roja. Kita harus takut, tapi juga harus ada harapan. Ya Allah, aneh takut masuk neraka, tapi ya Allah rahmatmu besar, syafaat Nabi Muhammad besar. Nah, kita harus tuh. Aneh takut masuk neraka, aneh sholat. Aneh takut masuk neraka, aneh nggak maksiat. Nah, tapi kita punya harapan juga. Ya Allah, walaupun ada banyak dosa, ada banyak maksiat, tapi kan rahmatmu lebih besar ya Allah. Syafaatnya Nabi Muhammad kan ada ya Allah. Nah, gitu. Ya. Jadi ada yang diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka masuk ke surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada ya? Nggak ada lagi ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran kita yang sedikit ini bisa menjadi ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.